Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas M01, mata kuliah Vertebrata Air. Pada kali ini kami akan melakukan diskusi mengenai film protozoa. Dalam film protozoa ini dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada kelas Rhizopoda dengan jumlah anggota 4 orang, antara lain Widya Khairunisa, Jumratul Aisyah, Diajeng Ayu Sukmanitias, Fadila Rizky Divayanti. Kelas berikutnya yaitu kelas Flagellata dengan 4 anggota, antara lain Krista Api Cahyo Pamikat, Safina Salsabila, Cynthia Subagio, Rizka Ainur Rohmah. Kelas ketiga yaitu kelas Ciliata yang beranggotakan 3 orang, antara lain Niketut Asri Diantari, Maila Agustin Andriana, Darwabi Muklis. Dan kelas terakhir yaitu kelas Porozoa dengan 3 anggota, yaitu Eka Putri Rayu, Devia Nabila Octaviana, Advin Dianita Biartarigan. Berikutnya akan dibuka sesi diskusi yang ditujukan pada kelas Rhizopoda dan kelas Flagellata untuk saling berdiskusi. Kepada kelas Rhizopoda dipersilahkan bertanya kepada kelas Flagellata. Perkenalkan, nama saya Widya Khairunisa. Mohon izin bertanya, bagaimana mekanisme Flagellata dalam mendapatkan makanan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Widya, yaitu Flagellata memperoleh nutrisi atau makanan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama bersifat holozoik atau heterotrof, apabila makanannya berupa organisme lain yang berukuran lebih kecil. Yang kedua bersifat holofilik atau autotrof, yaitu mensintesis makanannya sendiri dari zat organik yang berasal dari lingkungan karena memiliki kloroplas. Dan yang ketiga bersifat saprofitik, yaitu menggunakan sisa bahan organik dari organisme yang telah mati dan bersifat parasitik dengan cara menempel pada inang untuk mendapatkan nutrisi. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya izin bertanya, apa saja ciri umum dari kelas Flagellata? Baik, saya izin menjawab. Ciri dari kelas Flagellata yang pertama yaitu bersifat autotrof, yang kedua Flagellata dapat bertahan hidup dengan memakan zat organik yang terdiri dari larutan. Yang ketiga, ukuran secara fisik berkisar antara 35 sampai 60 mikrometer. Yang keempat, memiliki alat gerak berupa flagellum atau rambut getar. Yang kelima, bagian tubuh dari Flagellata tersusun tanpa adanya rangka. Yang keenam, permukaan tubuhnya dilapisi oleh kutikula sehingga bentuknya tetap tidak dapat berubah-ubah. Yang ketujuh, hidup sebagai parasit atau hidup bebas di habitat air laut dan air tawar. Yang kedelapan, hidup secara soliter dan ada juga yang uniselular atau berkoloni. Yang kesembilan, bentuk tubuh Flagellata sangat beragam. Ada yang berbentuk lonjong, menyerupai bola, memanjang, dan polimorfik atau memiliki berbagai bentuk morfologi. Dan yang terakhir bersifat mikroskopis atau hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Di mana letak flagella pada Flagellata dan jelaskan fungsinya selain untuk menjadi alat gerak? Baik, saya izin menjawab. Letak flagella pada Flagellata yaitu berada pada ujung anterior tubuhnya. Fungsinya selain menjadi alat gerak, yaitu digunakan untuk mengetahui keadaan lingkungannya dan mengumpulkan makanan dengan cara menghasilkan aliran air di sekitar mulut sehingga makanan dapat memasuki mulut. Sitoplasma Flagellata dikelilingi oleh partikel atau pembungkus yang nyata sehingga memberikan bentuk tubuh yang tetap. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, dilanjut dengan pertanyaan berikutnya. Baik, saya izin bertanya, Flagellata memiliki alat pernafasan yang disebut dengan stigma. Apa fungsi yang spesifik dari stigma tersebut? Saya izin menjawab. Jadi stigma pada Flagellata berfungsi sebagai alat respirasi yang dilakukan untuk proses pembakaran hidrogen yang terkandung di dalam kornel. Selanjutnya kepada kelas Flagellata dipersilahkan bertanya kepada kelas Rhizopoda. Baik, perkenalkan nama saya Rista, izin bertanya bagaimana cara Rhizopoda bereproduksi. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rista. Rhizopoda berkembang biak dengan cara aseksual atau vegetatif, yakni dengan pembelahan biner. Pembelahan biner pada Rhizopoda tidak dengan melalui tahap-tahap mitosis. Pembelahan tersebut dimulai dari membelahnya inti sel menjadi 2 bagian, kemudian diikuti pembelahan sitoplasma. Pembelahan inti ini akan menimbulkan lekukan yang sangat dalam, kemudian lama-lama akan putus, sehingga terjadilah 2 sel anak.
kedua sel anak tersebut kemudian akan mengalami pembelahan biner lagi, sehingga setelahnya akan menjadi 4 sel, 8 sel, 16 sel, dan seterusnya. Baik, terima kasih. Saya dilanjut dengan pertanyaan berikutnya. Baik, saya Sabina Salsabila ingin bertanya. Kelas Rhizopoda terbagi menjadi 5 macam ordo, yaitu Ordo Labosa, Ordo Filusa, Ordo Foraminifera, Ordo Holiosa, dan Ordo Radiolarian. Jelaskan perbedaan bentuk pseudopodia pada setiap ordo tersebut. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaannya Sabina. Jadi, untuk perbedaannya pseudopodia pada setiap ordonya itu yang pertama, Ordo Lobusa. Ordo Lobusa ini memiliki pseudopodia pendek dan tumpul serta terdapat perbedaan yang jelas antara ekstoplasma dan endoplasmanya. Yang kedua adalah Ordo Filosa. Ordo Filosa ini memiliki pseudopodia yang halus seperti benang dan juga bercabang-cabang. Lalu yang ketiga, Ordo Foraminifera. Ini memiliki pseudopodia yang panjang dan juga halus. Yang keempat adalah Ordo Heliosa yang memiliki pseudopodia yang berbentuk benang yang radien dan juga antar filamennya tidak pernah bersatu, membentuk jala ataupun anyaman. Dan yang terakhir, Ordo Radiolarian yang memiliki pseudopodia berupa benang-benang halus yang tersusun radien dan juga bercabang-cabang membentuk jala. Baik, terima kasih. Baik, bisa dilanjut dengan pertanyaan berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Cynthia Subagio, izin bertanya. Bagaimana ciri morfologi dari Rhizopoda? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Cynthia. Rhizopoda berkembang biak secara vegetatif dengan membelah diri. Makanannya diambil secara fagosit. Ukuran tubuh dari Rhizopoda 200-300 mikron. Rhizopoda mempunyai tubuh yang tidak tetap, pernafasannya menggunakan metode difusi, hidup secara bebas atau parasit, mempunyai ektoplasma dan endoplasma, dan Rhizopoda mempunyai vakuola makanan dan vakuola kontrak. Baik, dilanjut dengan pertanyaan berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Rizka Inurohma, izin bertanya. Apa fungsi vakuola makanan dan juga vakuola kontraktil pada Amoeba proteus? Baik, saya Widya, izin menjawab pertanyaan dari Rizka. Vakuola makanan berfungsi untuk mencerna makanan yang berbentuk padatan. Makanan yang ditangkap sel amoeba secara fagositosis, proses tersebut dilakukan oleh Pseudopodium. Pseudopodium mengelilingi molekul makanan yang ditangkap setelah molekul makanan terkurung. Selaput plasma amoeba yang berlangsung bersentuhan dengan makanan akan terbentuk vakuola makanan. Di dalam vakuola inilah makanan tersebut dicerna. Selanjutnya, fungsi dari vakuola kontraktil adalah digunakan sebagai alat ekskresi zat sisa pada cairan yang mengatur kadar air dalam sitoplasma. Baik, terima kasih. Berikutnya yaitu sesi diskusi kelas Ciliata dan kelas Sporozoa. Pada kelas Ciliata, dipersilakan bertanya pada kelas Sporozoa. Baik, perkenalkan saya Asli. Di sini saya izin bertanya, seperti yang kita tahu bahwa Plasmodium merupakan salah satu genus dari Sporozoa parasit. Nah, pertanyaan saya, bagaimana siklus hidup dari Plasmodium pada Sporozoa? Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan Astri. Siklus hidup Plasmodium secara umum mempunyai 2 fase perkembangan, yaitu satu fase pada tubuh nyamuk atau fase seksual, dan fase pada tubuh manusia atau fase seksual. Parasit ini menyerang sel darah merah yang mengakibatkan demam, anemia, dan splenomegali. Baik, dilanjut dengan pertanyaan berikutnya. Terima kasih, saya Maila Agustina Andriana. Izin bertanya mengenai bagaimanakah proses reproduksi seksual pada sporozoa. Terima kasih. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Maila mengenai proses reproduksi seksual pada sporozoa. Gametosit yang dihisap oleh nyamuk dari darah penderita malaria akan berubah menjadi mikrogamet dan makrogamet. Perkawinan yang dilakukan oleh mikro dan makrogamet akan menghasilkan zigot. Zigot kemudian berubah menjadi ookiet di dalam dinding usus nyamuk dan membelah diri secara berulang-ulang. Kemudian inti baru dari ookinet ini membungkus sitoplasma dan menjadi sporozoid baru. Selanjutnya sporozoid yang sudah terbentuk akan menyebar ke alat pencernaan nyamuk. Baik, terima kasih.
Baik, dilanjut dengan pertanyaan berikutnya. Bagaimana perkembangbiakan aseksual pada kelas sporozoa apikompleksa? Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Daru. Perkembangbiakan aseksual pada kelas sporozoa atau apikompleksa dengan membentuk spora melalui proses sporulasi di dalam tubuh nyamuk Anopheles. Spora yang dihasilkan disebut sporozoid. Terima kasih. Selanjutnya kepada kelas sporozoa dipersilahkan bertanya kepada kelas Ciliata. Baik, saya Eka Putri izin bertanya. Jelaskan mengapa Ciliata memiliki bentuk tubuh yang tetap. Saya akan jawab. Ciliata memiliki bentuk tubuh yang tetap karena memiliki pelikel. Pelikel merupakan selaput protein atau glikoprotein yang keras untuk menyokong membran sel. Bentuk tubuh Ciliata bervariasi, ada yang menyerupai sandal, gonceng, trompet, atau oval. Baik, dilanjut dengan pertanyaan berikutnya. Baik, saya Devian Nabila izin bertanya mengenai bagaimana cara Ciliata menangkap makanan. Terima kasih Devia, saya akan menjawab yaitu dengan cara menggetarkan silianya agar terjadi aliran air keluar dan juga masuk mulut sel. Pada saat itu juga terjadi masuknya bersamaan dengan air, bakteri, bahan organik, atau hewan uniseluler lainnya. Terima kasih. Baik, dilanjut dengan pertanyaan berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Adinda, saya izin bertanya. Sebutkan dampak negatif rhizopoda terhadap kesehatan manusia. Terima kasih. Baik, saya Adinda, saya izin bertanya. Sebutkan anggota Ciliata yang menjadi parasit pada tubuh manusia. Baik, saya izin menjawab. Jadi seperti yang kita tahu, Ciliata merupakan salah satu protozoa yang memiliki alat gerak berupa rambut getar. Nah, anggota Ciliata yang merugikan ini salah satunya itu ada Balantidium coli yang menjadi parasit pada usus manusia dan dapat menyebabkan penyakit balantidiasi. Nah, balantidiasi ini merupakan infeksi usus langka yang disebabkan oleh bakteri Balantidium coli yang ini parasit bersel tunggal. Nah, parasit ini umumnya menginfeksi babi dan sangat jarang menginfeksi manusia. Namun di beberapa kasus infeksi manusia akan merasakan gejala seperti sakit perut dan diare yang berkepanjangan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Astri. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih pada teman-teman anggota kelompok 1 yang telah berdiskusi pada bab protozoa. Saya, Darobib Muklis, selaku moderator, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.